Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat-sahabat yang Gold yang dicintai oleh Allah. Senang sekali saya Arif Rahman kembali hadir di tayangan channel Berkah Emas Mulia. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Condet, Mas Irfan. Ya. Malam hari ini Mas Irfan khusus datang ke Depok untuk belanja emas. Betul ya Mas Irfan? Betul. Betul ya. Hari ini malam loh Mas datang. Kenapa nggak tadi siang Mas? Jadi kebetulan teman saya ini baru bergabung, jadi Baru baru bergabung. di bawah saya, dan saya ingin kasih service yang terbaik lah. Service excellent Service excellence buat customer dan dan saya member sebagai Ah, member oke. of Gold. Baik. Gitu. Kalau Jadi, Mas Arif Irfan sendiri sudah berapa lama menjadi AOG? saya baru 1 bulan. Masya Allah, baru satu bulan. Ya. Baru 1 bulan. Officially saya registrasi itu tanggal 4 Oktober. 4 Oktober. Dan alhamdulillah lah. Langsung? Itu langsung running. Waktu itu kan saya diajak oleh Pak Faruk ya. Pak Faruk. Pak Faruk itu diewakan sebagai certified consultant juga, certified presenter. Jadi saya bilang sama Pak Faruk, saya mau langsung jualan. Dan itu langsung jualan. Langsung jualan dan saya banyak mendapatkan insight dari beliau. Saya pikir beliau juga inspirasi buat saya dalam beberapa hal. Mas, selain bisnis emas, kegiatan sehari sebagai apa? Saya punya bisnis sendiri sebelum Alhamdulillah. ini di bidang properti. Di bidang properti. Bidang properti, kebetulan project saya ini ada di Bogor. Project di Bogor. Iya. Bisa, apakah selama Anda menjalankan usaha bisnis di Bogor sekalian juga berbisnis emas? Secara bisnis sebenarnya emas ini sudah saya geluti ini udah lama sebenarnya. Oh ya? Sudah lama, cuman sebagai instrumen investasi aja. Nah, tidak Jadi selama ini kemudian- sudah simpen sudah investasi dalam bentuk emas. Betul, sudah. Tapi menyimpan saja tanpa ada spirit-spirit lain. Dan ketika bertemu dengan EOA ya saya pikir ternyata emas ini juga bisa bermanfaat untuk hal-hal yang selama ini saya belum pahami gitu. Dan ada satu hal yang saya pribadi saya merasa harus ada di sini adalah sebab banyak orang-orang yang terdekat sekali dengan saya, teman-teman saya itu punya mimpi, tapi rupa-rupanya mimpinya itu tergilas oleh inflasi. Tergilas oleh inflasi. Tergilas Artinya oleh inflasi. mereka berinvestasi tidak dalam bentuk emas. Salah satunya seperti Salah itu. satunya. Nah, jadi punya impian, let's say dia mau beli rumah idamannya 1 miliar. Maka kalkulasi mudahnya adalah ketika ingin diraih dalam waktu 12 bulan, berarti dia harus bisa menyimpan sekitar 1000 bagi 12 lah ya. 1000 bagi 12. 84 gitu, 84 juta berarti kan. Sebulan. Sebulan 84 juta. Yang diidam-idamkan per hari ini adalah 1 miliar. Gitu. Dia tabung 84, katakanlah sekarang bulan pertama, maka harapannya adalah di bulan November 2021 uang itu sudah terkumpul 1 miliar dan bisa membeli rumah. Tapi Padahal ternyata pada saat itu rumah idamannya sudah menjadi 1,4 miliar misalnya dengan asumsi 40% iya, dan ada inflasi itu. di sana. Iya. Iya, gitu. Padahal kalau dari awal itu tabungannya itu dirubah menjadi emas, maka emas itu yang akan mengejar sampai 1,4 itu. Dan mungkin secara matematis bisa terkejar. Bisa, sangat Karena bisa. harga emas fluktuatif dan trennya cenderung naik. Betul. Karena sebenarnya begini, yang saya pahami juga baru-baru ini bahwa filosofi emas itu sebenarnya harganya tetap. Hanya saja nilai rupiahnya yang melemah. Dulu kita dengan uang 1.000 rupiah kita bisa membeli, katakanlah kita bisa membeli buku 1 buah. Ya. Tapi sekarang Permen pun nggak dapat. Nggak bisa. nggak bisa. Kita Kerupuk harus pun cuma menggunakan. 1. Yes. Jadi oh iya ya, ternyata bukan harga barang yang naik, Ya. tapi memang nilai rupiah yang Nilai melemah. rupiahnya melemah. Gitu. Sehingga saya merasa oke, saya ada di EOA, saya hadir untuk menawarkan lebih tepatnya ya, menawarkan sebuah
bantuan kepada teman-teman semua untuk yuk, kita semua kan punya mimpi ya. Ya. Semuanya ingin apa? Memiliki mimpinya tabungan. memiliki tabungan. Tabungan itu nanti dibelikan sesuatu yang Ya. masing-masing diperlukan seperti pendidikan anak segala macam. Seperti itu. Mas Irfan, di antara banyak dalam konsep konvensional, emas itu kan dalam bentuk perhiasan, kalung, cincin, anting dan sebagainya. Kemudian sekarang ada EOA Gold yang menawarkan dalam bentuk lempengan-lempengan logam mulia dalam kepingan, Yes. berbentuk keping. Yes. Tantangannya menurut Mas Irfan? Nah, tantangannya begini. Saya melihat ada semacam saya sendiri masih mencari jawaban yang karena sejauh ini saya belum bisa menjawabnya dengan pasti. Pertanyaan ini begini. Ada beberapa orang yang dia menganggap bahwa ketika menabung emas, Ya. maka dalam waktu cepat dia bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Katakanlah harga emas 1 gram saat ini dia beli itu 1.005.000 misalnya. Katakanlah Ya. seperti itu. Bayangan dia bahwa dalam waktu dekat itu akan berubah menjadi 1.200.000, 1.300.000 something gitu Ya. kan. Tapi ternyata pada saat dia mau jual harganya jatuh menjadi 900.000 misalnya, spreadnya itu 100.000 Ya. gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik yang saya sampai sekarang itu masih Mencari jawabannya. mencari jawabannya adalah kenapa emas itu mengalami spread Ya. gitu. Mungkin karena knowledge saya yang belum sampai ke sana gitu. Dan sekarang saya sedang mencari jawaban ketika ada masyarakat kan gini. Kenapa EOA Gold ini menciptakan emas dalam bentuk kecil agar emas ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya, itu yang menengah disebut ke bawah. revolusi emas dari EOA Gold ya. Betul, betul. Sehingga ketika dia menabung, maka uang itu sudah langsung di-lock oleh emas Iya. dalam bentuk kecil. Ya. Karena memang saya membayangkan kalau dia menabung untuk mendapatkan emasnya 1 gram 100.000, 100 sampai 1 juta. Biasanya udah menjelang 1 Terkumpul juta. 1 juta. Itu ada aja tuh kebutuhan. Tangannya gatel. Tangannya gatel. Biasanya itu sering kejadian kalau di bulu tangkis pada saat game point atau match point. Nah, Biasanya itu tuh titik mental bicara di yes, situ. istilahnya ada godaan setan gitu, udah tinggal 1 poin lagi, tapi Tapi akhirnya nggak bisa malah nggak habis. dapat gitu. Malah justru biasanya kalah. Iya, apalagi dengan sistem dulu yang Iya. masih ganti bola, pindah Iya. bola gitu kan, akhirnya udah 10-14. Berbalik 11-14, jus nih. Toto jadi 16-14 gitu berbalik. Nah, itu yang membuat saya akhirnya hadirnya emas kecil ini bisa mengakomodir itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah kalau saya ada butuh uang dalam waktu yang singkat, maka emas itu ketika dijual atau buyback menjadi turun. Nah, saya sedang mencoba sambil mencari jawaban. Juga saya ingin gimana ya caranya agar masyarakat ini punya begitu dan akhirnya bisa benar-benar aware bahwa emas ini adalah instrumen jangka panjang. Ya. Bukan instrumen yang jangka pendek saya nabung sekarang 2 hari kemudian saya sudah memetik hasilnya gitu kan. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan saya mengikuti materi-materi di EOA bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi sekarang ini adalah bagaimana cara merubah paradigma atau pola pikir masyarakat dari sebenarnya saya punya emas itu bukan cuma untuk perhiasan, tapi juga untuk simpanan dan tidak untuk dalam jangka waktu dekat dilepas atau dijual. Betul. Itu yang sekarang PR-nya kita untuk menanamkan atau merubah pola pikir dari masyarakat. Gitu Karena ya, kan masyarakat begini, cara pandang terhadap LM ini sangat berbeda dengan perhiasan. Iya. Kalau perhiasan seolah-olah ketika membeli dalam harga 1 juta kemudian dijual 800, mereka akan beranggapan ya udah 200 kan ongkos make. Ya. Dia udah kondangan, dia udah Udah pesta, pamer. udah pamer segala macam. Ya udah itu ongkosnya. Ya. Tapi ketika logam mulia kan ya Nggak bisa dipamerin, nggak bisa dipamerin juga. Nggak bisa Nggak dipamerin. mungkin kan kondangan, gue punya pasang di alis, nggak mungkin. Seperti itu. Lalu diantara kalau kita berbicara dengan logam mulia mas, banyak institusi lain yang juga Brand lain atau gitu brand lain katakanlah yang juga memiliki usaha sejenis. Nah menurut Mas Irfan,
antara EOA dengan bisnis sejenis bedanya di mana? Yes, di value. Value. Kalau saya pribadi kenapa memilih EOA, tidak fokus kepada yang lain, karena saya pikir di sini ada nilai-nilai intangible, saya membahasakannya. Kalau tangible, ini bahasa PPA loh. kalau tangible kan jelas gitu, kita memberi sesuatu, mendapat sesuatu sangat bernilai nominal. Tapi ada nilai intangible yang saya pikir kenapa priceless, saya hadir di sini priceless adalah saya bisa membantu orang, saya bisa memberikan wakaf, atau saya bisa membantu orang lain mewujudkan harapan-harapan yang lebih religius lah. Mungkin yang saya pribadi, saya rasa-rasanya belum bisa kalau di brand lain mengambil pendekatan-pendekatan itu. Gitu. Boleh nggak kalau saya sebut brand lain sebenarnya juga ada, tetapi mereka cenderung memiliki logam mulia dengan gram yang besar. Sementara kalau kita sebut di EOA Gold memiliki gram-gram yang kecil-kecil tadi. Jadi masyarakat sekarang cenderung bisa mempunyai logam mulia walaupun dengan harga yang tidak terlalu mahal. Itu mungkin salah satunya juga. Ya, mungkin salah satunya itu juga. Dan ya saya pikir EOA Gold, dan pertanyaan pertama yang orang tanya, EOA itu apa sih? Kepanjangan dari apa? Nah, disitulah saya punya ruang untuk bisa memberikan penjelasan sebelum saya menawarkan emas. Kesulitan pada saat menjelaskan pertama EOA itu apa sih? Oke. Jujur banyak orang yang belum tahu. Iya. Kalau orang yang sudah ikut PPA mungkin kelar ya pertanyaannya. Oh, EOA employee. Udah kelar urusan lo. Betul. Yang menarik adalah orang taunya EOA Gold itu saya ditawari untuk membeli emas. Tapi kok penjelasannya EOA itu nggak ngomong emas. Apa hubungannya employee of Allah dengan emas? Kan begitu, gitu kan? Seolah-olah ini kok aku hadir tuh untuk kamu tawari emas loh, gitu. Tapi kenapa kamu malah berdakwah ngomongin Allah segala macam? Nah, di situ nanti akhirnya saya harus bisa menjahit spirit EOA itu dengan kenapa emas, kenapa emas? Bukan yang lain, kenapa tauhid, kenapa emas, dan akhirnya nyambung. Gitu ya. Akhirnya di situ saya merasa punya kelegaan rohani sendiri ketika orang ternyata emas itu pun juga ada kaitannya dengan kebangkitan umat. Dan juga ada kelegaan hati. Bisa membantu sesama ya Mas. Betul. Jadi bukan hanya emas ini bukan hanya tentang kita jualan, menyimpan uang, atau jualan atau investasi, bukan hanya itu. Jadi ada semacam other dimension yang kita bisa raih di situ juga. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang logam mulia EOA Gold ini satu packaging yang lengkap. Ya, tidak hanya berinvestasi, tidak hanya sekedar berjualan, tapi juga menyebarkan amanah dan fitrah. Betul. Dan ada satu lagi yang ada value yang saya lihat adalah kalau kita bandingkan dengan brand-brand emas kecil yang lain. EOA Gold ini seperti menjembatani antara, kan ada semacam demarkasi yang hadir ini adalah yang diakomodir, yang tidak, saya mungkin tidak nyebut merek ya, tapi pasti tahu arahnya kemana. Selama ini kita kenal LM itu paling kecil 0,5 gram, itu pun baru-baru ini keluar. Gitu kan. Sebelumnya dia hanya mengeluarkan 1 gram. Nah, ada satu pasar yang tidak disentuh, dan akhirnya disentuh oleh emas-emas kecil, oleh PPH, oleh EOA Gold maksud saya. Salah satunya EOA Gold, tapi kan ada juga brand-brand lain selain EOA Gold yang hanya menyentuh di emas kecil. Yang saya tahu emas-emas kecil ini selain EOA Gold itu maksimal 0,5 gram. 0,5. Nah, sementara EOA Gold 01, 02, 05, 1, 2, 5. Iya. Artinya EOA Gold sedang tidak juga kemudian EOA Gold dianggap hanya menyentuh pangsa pasar bawah, tapi sedang mengarah kepada pangsa pasar menengah, dan saya hakul yakin juga akan berekspansi ke pasar menengah ke atas, yang dia sanggupnya memang di atas 50 gram misalnya, gitu, tinggal hanya waktu aja gitu. Ada nggak sekarang?
yang sudah menyentuh di angka 50 gram? Saya pribadi Dari timnya Mas Irfan? belum. Belum. Kalau yang 50 gram, tapi orang-orang yang berinvest di angka itu saya sudah sering dapat. Sudah sering dapat. Dan itu salah satu atau beberapa sahabat saya sudah main di situ. Sudah bermain di angka Yes. 50 gram. Yes. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya. Baru 1 bulan. Membernya, kalau kita boleh sebut member, sudah sangat banyak. Dan kalau boleh saya tanya, paling banyak Mas Irfan belanja logam mulia itu berapa? Kalau boleh saya tahu. Kalau dari sisi gramasi, Mhm. saya paling besar itu hanya 10 gram. Hanya 10. Yang Hanya 10 gramasi gram. hanya 10 gram. Baik. Karena kalau bandingannya adalah setelah 10 ada 25, 50, 100 dan Oh, itu yang seterusnya. tertinggi. Tapi secara Tertinggi. akumulatif Tapi secara akumulatif saya belum pernah hitung sih. Belum pernah Itu. hitung. Kalau saya prinsipnya begini, kalau jual emas laku harus langsung restock. Hmm. Laku restock gitu. Baik. Makanya kenapa saya pribadi milihnya Depok, karena secara Demografi. teritori cukup dekat ya. Condet lebih dekat ke Depok dibanding Condet ke Bogor misalkan, atau bukan Bekasi ke misalkan. Jakarta, Oh, Cawang ke Jakarta Jakarta. gitu. Sehingga hari ini adalah hari pertama kali saya menemukan oh ini ya cabang Depok gitu kan, walaupun tadi sempat nyasar gitu, tapi alhamdulillah oke lah, berarti kalaupun nanti ada kesulitan pakai kendaraan roda 4 saya bisa Pakai pakai motor. kendaraan motor. Dan malam hari ini teman-teman sahabat-sahabat Ewa Gold, Mas Irfan membuktikan tadi sekitar pas maghrib, pas azan maghrib ya, Mas Irfan datang ya. Setelah selesai sholat maghrib kita sama-sama sholat, Mas Irfan langsung transaksi. Nggak tanggung-tanggung, saya tadi ngintip banyak loh. Titipan lah. Titipan. Iya, jadi Amanah ya? amanah. Amanah. Nah, semula saya ketika gabung AOG itu mindset saya adalah bisnis. Mhm. Artinya saya cari customer, saya jual, saya dapat profit, Ya. selesai. Ya. Tapi ketika Makin ke belakang, makin ke sini saya diajarkan untuk mencari member. Oh, oke. Berarti tugas saya sesungguhnya adalah create a new leader. ya. Gitu. Saya ingat dulu pesan dari Coach Fahmi di Grounded Business Coaching itu bahwa real leader is create a new leader. Gitu. Artinya oke, berarti mindset saya harus saya Iya. rubah. Saya harus membuat Mencari, pasukan. ya, dan mencari pasukan yang nantinya akan bisa menjadi pemimpin lagi. Yes. Luar biasa kan, Mas? Saran-saran Mas Irfan untuk calon dari AOG atau MOG ya, ada nggak? Saran yang pertama, sebelum bergabung pahami dulu menurut saya. Nah, jangan serta-merta langsung bergabung kemudian hampa akhirnya mundur. Lebih baik pahami dulu sampai benar-benar paham, oke saya harus ngapain, bergabung di member, dan habis itu langsung ngegas Ngegas. gitu. Jangan ngegas waktu daftar, habis itu Gas ngerem yang lain. gitu. Lebih baik pelan-pelan dulu sampai benar-benar oh oke saya hadir di sini, langsung ngegas. Artinya kalau menurut Mas Irfan, grafika menanjak itu jauh lebih baik daripada yang ngegas duluan tahu-tahu belum turun ke bawah Betul, gitu ya. betul. Jadinya buat teman-teman calon member atau Ya. calon agen, Pelajari segera dulu. Pelajari dulu. Menurut saya pelajari. Karena apa? Karena nanti kita punya PR besar untuk bisa mendeliver apa yang Knowledge. kita pahami, Ya. knowledge itu. Karena jangan sampai kita oh oke nih kita harus. Tapi ketika ada banyak pertanyaan, akhirnya kita kalah oleh kebingungan kita sendiri. Iya. Gitu. Kalah karena kita tidak bisa mentransfer knowledge yang kita punya, ataupun tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para calon AOG atau MOG gitu ya. Betul. Padahal mungkin sebenarnya kita paham, Ya. cuman kemampuan orang untuk mendeliver pesan itu Iya. kan berbeda-beda. Betul. Gitu. Nah, kemudian saran saya juga yang kedua untuk AOG sendiri, Ya. sebisa mungkin nih, walau alam apakah hanya saya saja yang mengalami ataukah teman-teman yang lain, saya termasuk aliran yang menyimpan emas itu dalam buku kartu nama. Oh. Jadi bukan kotak-kotak gitu, bukan? Iya. Gitu. Karena Tidak di balik bantal juga. enggak dibagi bantal gitu. Soalnya di rumah saya ada bocah yang kesenangan lempar-lempar bantal. Waduh, urusannya udah ini. Gitu. Nah, jadi saya pikir, karena saya nyimpennya di bisnis card book Oke. gitu,
Nah, saya ada kesulitan ketika menyimpan emas EOA Gold 2 gram ke atas. Karena besar. Bukan karena besar. Oh, bukan. Karena Tebal. kartu itu dilapisin plastik lagi. Oh, dilaminating. Bukan dilaminating, ada semacam soft case Oke. gitu di luar yang ID cardnya kan sudah Oke. keukuran ATM tuh yang 9 kali 5,5. Jadi akhirnya nggak masuk gitu. Saya nggak tahu apakah saya saja yang mengalami ataukah teman-teman AUG yang lain. Saya ingin ini aja sih, ingin Atau suggest. mungkin ada Mas Irfan harus beli, kalau kita di foto itu ada kartu untuk tempat untuk menyimpan kartu memori ya, yang tempatnya agak besar, ganti kali Mas. Nah, mungkin itu kali ya Harus solusinya diganti. ya. Iya. Soalnya kalau nyimpen yang kecil-kecil tuh yang 1 gram ke bawah tuh enak banget pakai itu. Pas ya, Pas, karena kita nggak perlu mirit-mirit gitu. Ya tinggal bolak-balik. tidak perlu menggulung. Tidak perlu. Seperti itu sih. Baik. Jadi, nah, Mas Irfan luar biasa sekali percakapan kita malam hari ini. Terima kasih. Senang sekali GOA Gold cabang Depok kedatangan Mas Irfan. Tidak hanya datang untuk menyampaikan amanah ya, tapi juga menyampaikan atau berbagi kepada kami, kepada kita semua, sharing knowledge tentang pengalaman-pengalaman beliau selama 1 bulan baru menjadi AOG ya. Dan luar biasanya Mas Irfan amanahnya jalan terus, walaupun malam tetap beliau datang, tetap beliau menyampaikan amanah yang disampaikan oleh beliau. Ya, harapan kita nanti ke depan mudah-mudahan Mas Irfan tetap maju, Insya Allah, amin. tetap punya member AOG yang lebih banyak, Amin. dan siapa tahu nanti bisa terpilih sebagai the best performance, Amin. entah di bulan Desember, entah di bulan Januari, atau entah di tahun-tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan member saya juga akan jadi best performance. Amin. Dan Baik. tidak hanya sebagai member, tapi juga sebagai new leader. Amin. Begitu ya. Sip. Baik teman-teman sahabat EOA Gold yang dicintai oleh Allah. Terima kasih. Saya Arif Rahman dan Mas Irfan akan hadir kembali di tayangan-tayangan channel YouTube berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami Berkah Mas Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.